saya Ainun Nurdiani. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Nah, sebelum itu kita tahu dulu apa itu perkembangbiakan. Perkembangbiakan adalah cara makhluk hidup untuk melestarikan dan mempertahankan jenisnya, dan menjadi salah satu ciri khas yang dialami semua makhluk hidup. Perkembangbiakan tumbuhan adalah salah satu ciri tumbuhan untuk bertahan hidup dan bergenerasi serta menghasilkan keturunan untuk melestarikan keturunannya. Perkembangbiakan tumbuhan ada dua jenis, yaitu perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan makhluk hidup yang terjadi melalui proses perkawinan atau penyerbukan. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan makhluk hidup yang terjadi tanpa perkawinan dan penyerbukan. Nah, langsung saja kita bahas tentang perkembangbiakan secara generatif. Perkembangbiakan generatif dialami oleh tumbuhan yang berbunga. Nah, bagian-bagian bunga. Yang pertama ada tangkai bunga, yang kedua dasar bunga, yang ketiga bakal biji, yang keempat kelopak, yang kelima tangkai putih, yang keenam kepala putih, yang ketujuh benang sari, yang kedelapan kepala sari, yang kesembilan mahkota. Benang sari adalah alat reproduksi jantan, sedangkan putik sari adalah alat reproduksi betina. Perkembangbiakan generatif terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Perkembangbiakan generatif diawali dengan proses penyerbukan, yaitu penyerbukan adalah proses atau peristiwa jatuhnya benang sari ke kepala putih. Setelah terjadi penyerbukan pada benang sari, tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari sebagai sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan kepala putih sebagai sel kelamin betina. Hasil dari pembuahan adalah zigot. Nah, zigot akan berkembang menjadi lembaga berkembang menjadi bakal biji berkembang menjadi biji, dan bakal buah. Kemudian bakal buah akan menjadi daging buah. Lembaga yang berada di bakal biji merupakan calon tumbuhan baru. Nah, penyerbukan pada tumbuhan juga melalui perantara. Yang pertama hewan, kedua angin, yang ketiga air, yang keempat manusia. Nah, di sini saya akan menjelaskan dan memberikan contoh penyerbukan yang dibantu oleh lebah. Yang pertama yaitu serbuk sari menempel pada lebah yang hinggap pada bunga saat mengisap nektar. Yang kedua, lebah berpindah dari bunga yang satu ke bunga yang lain, sama jenisnya. Yang ketiga, serbuk sari yang terbawa oleh lebah menempel pada putik bunga lainnya. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang tumbuhan yang berkembang biak secara generatif. Contohnya ada pepaya, jagung, mangga, jeruk, apel, semangka, dan lain sebagainya. Nah, demikianlah materi pembelajaran yang bisa saya bawakan. Semoga apa yang saya jelaskan bisa dimengerti dan dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.